Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di acara podcast SMP Negeri 1 Matan Ilir Utara. Perkenalkan, nama saya Reno dan nama teman saya Rafa Oktari Saputra yang akan menjadi host pada acara podcast kita kali ini. Kita kedatangan tamu yang paling spesial. Mari kita sambut. Perkenalkan dulu, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya guru PJUK di SMP N1 Matan Ilir Utara. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat dan saya doakan semua kawan-kawan atau anak-anak peserta didik sehat selalu. Bapak sudah lama menjadi guru di SMP Negeri 1 Matan Ilir Utara ini, dan Bapak adalah salah satu guru PJUK di SMP ini. Bagaimana rasanya Pak menjadi seorang guru? Baik, sebelum saya menceritakan apa rasanya menjadi guru, saya ingin bercerita dulu kenapa atau bagaimana sejarahnya saya bisa datang ke sini. Ya. Jadi pertama saya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur itu saya pernah menjadi guru SD di daerah saya. Karena istri saya tidak bekerja atau belum bekerja, dan kemudian kebetulan ada keahlian di bidang pendidikan, makanya saya beserta keluarga pengen merantau atau mencari keberuntungan, mencari nafkah atau menjemput masa depan bahasa sekarang itu ya, untuk mencari masa depan di Kalimantan ini. Itu sejarah singkat saya kenapa saya sampai di Kalimantan. Jadi cerita singkatnya, awalnya dulu kan belum ada WA, belum ada aplikasi-aplikasi yang sekarang ini. Dulu masih ada Facebook. Facebook pun pakai warnet dulu, pakai warnet atau pakai komputer yang wifi belum ada, sampai sekarang belum ada. Jadi ceritanya di Facebook itu like atau bertemanlah dengan salah satu guru di sini. Nah sekarang salah satu guru di sini udah pindah. Nah namanya Pak Yusuf itu. Nah, setelah di Facebookku saya bertanya apa kabar Kalimantan, baik. Kemudian ada tidak sekolah yang untuk mengabdi saya karena memang cita-cita saya jadi guru. Ya, ketika saya kontak dengan Pak Yusuf itu, dia jawab, datanglah ke sini, datanglah ke Kalimantan. Barulah saya ada gambaran bahwa di sana nanti saya itu ada teman guru, ya. Jadi teman guru artinya apa? Kalau nanti saya datang ke Kalimantan, adalah pembimbing saya untuk di sini, khususnya masalah guru atau pendidikan di sekolah sini. Karena karakter anaknya di Jawa dengan sini kan beda, biarpun tidak jauh itu beda. Itu kalau rasanya kurang lebih sama. Kalau menjadi guru di SMP sini dengan di Jawa itu rasanya hampir sama. Cuma keunikan di SMP sini atau di daerah sini itu, dia muridnya berasal dari banyak suku-suku, budaya, karakter anaknya beda semua, agamanya sama. Kalau di Jawa itu biasanya kalau yang muslim itu muslim semua SD atau SMP atau SMA biasanya. Kalau yang non muslim biasanya ya ada sekolah khusus non muslim. Jadi tidak dicampur. Itu perbedaan yang saya rasakan di sini. Makanya itulah rasanya. Makanya dengan adanya perbedaan itulah saya tahu, oh begini rasanya jadi mayoritas, jadi minoritas dan seterusnya. Karena bisa menjadi cara untuk mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu dari saya pribadi. Itu rasanya. Ya. Kira-kira sudah berapa lama Bapak menjadi guru? Saya menjadi guru di SMP ini sudah sekitar 11 sampai 12 tahun. Karena saya datang ke sini di tahun 2012 dan langsung diterima di SMP ini. Bantu ngajar.
Pengalaman apa saja yang pernah Bapak rasakan saat mengajar di SMP ini? Kalau pengalaman saya di SMP, sebagai manusia memang tidak langsung nyaman. Artinya dengan perbedaan budaya di tempat saya kelahiran dengan yang di sini itu beda. Makanya pengalaman saya itu sebulan pertama itu belum bisa mengajar, dalam arti masih meraba-raba atau masih memilah-memilih gimana caranya supaya saya bisa masuk dengan budaya-budaya sini. Ya. Suatu contoh bahasa. Di sini saya awal-awal di sini bahasa belum 100% bisa. Jadi masih pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini kan secara umum kan bahasanya Melayu. Nah, makanya itu pengalaman yang saya rasakan yang pertama itu masalah bahasa. Kemudian kualitas peserta didik atau istilahnya minat peserta didik. Dulu waktu saya awal-awal di sini itu dalam mengajar dalam satu kelas itu, kalau masalah kognitif atau masalah pengetahuan itu dari 50 siswa lah istilahnya, itu 5-10% yang belum paham atau yang tidak paham. Jadi itu dulu. Cuma sekarang ceritanya kan lain, karena generasi sekarang kan generasi yang kemarin kena era COVID-19, itu beda. Kamu tahu sendirilah. Sekarang dalam satu kelas itu berapa yang tuntas, ibaratnya begitu. Itu yang saya rasakan. Artinya setelah setahun saya sudah mulai beradaptasi dengan anak-anak sini. Nah, itulah saya sudah setahun itu baru merasa nyaman dan seterusnya sampai sekarang. Pada usia berapa Bapak merantau ke sini, Pak? Saya pergi ke Kalimantan itu usia 34. Nah, jadi usia saya 34. Pernah saya melamar jadi PNS di kabupaten sebelah itu, di KKU. Pernah tes sekali, dan kebetulan mungkin rezeki saya di Ketapang atau di MHU, jadi di sana saya ditolak atau tidak diterima. Itu ceritanya. Jadi memang Tuhan mentakdirkan saya untuk mengamalkan sesuai dengan cita-cita saya. Saya memang cita-cita itu menjadi pendidik atau guru. Sebenarnya guru bukan guru PJOK rencana saya atau cita-cita saya itu. Saya itu pengennya itu guru agama sebenarnya. Oleh karena dari keluarga itu, dari bapak, dari saudara saya itu hobi olahraga, saya pun ikut. Makanya saya ngambil kuliah di jurusan olahraga. Jadilah sekarang secara SK istilahnya saya ini bidang PJOK. Itu pengalaman saya. Waktu Bapak merantau ke sini, apakah Bapak masih sendiri atau sudah berkeluarga? Saya pergi ke sini udah berkeluarga. Anak masih satu tapi. Anak masih satu, umurnya sekitar 6 tahun. 6 tahun lebih lah. Udah kelas 1 SD kan 6 tahun setengah. Itu saya ke sini udah berkeluarga. Saat itu kenapa Bapak memilih untuk merantau? Apa karena ingin mencari pengalaman baru atau karena faktor lain, Pak? Alasan yang pertama merantau sebenarnya kalau dilihat dari usia memang sudah tidak produktif sebenarnya. Cuma karena sistem yang boleh saya ceritakan, sistem undang-undang pendidikan zaman saya dulu, zaman saya masih bekerja di sana, yang menjadi guru yang masih membantu atau honor daerah itu yang mulai 2005 ke atas itu tidak boleh diangkat menjadi pegawai negeri di sana. Itulah yang memicu saya salah satunya untuk memutuskan untuk merantau. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya merantau, saya tuh pengen hidup mandiri. Nah, kalian tahu nanti suatu saat kamu akan menjadi orang yang mandiri. Orang mandiri itu yang mandi sendiri, makan sendiri, cari duit sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah karena kawan saya di Jawa itu rata-rata bisnisnya atau pekerjaannya udah mulai mapan, dan saya sendiri masih belum. Nah, modal saya itu pendidikan, bagaimana pendidikan saya itu bisa dimaksimalkan. Oke, di Jawa bisa, cuma persaingan mungkin beda dengan di Kalimantan. Makanya saya memutuskan untuk pergi merantau ke Kalimantan. Untuk pertanyaan terakhir ini, Pak, apakah ada pesan dan kesan yang dapat Bapak sampaikan kepada guru dan siswa-siswi di SMP ini? Tentunya kalau pesan terhadap guru mungkin tidak begitu bisa kalau bagi saya, karena saya pun orang baru. Cuma bisa pesan kepada guru, yang bagus marilah dipertahankan, yang jelek-jelek bisa dirubah. Itu pesan saya ke guru. Untuk anak-anak, karena ini masa-masa belajar, masa-masa usia kamu ini masa-masa untuk menentukan 5 atau 6 tahun yang ke depan. Makanya belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, kalau kamu ingin belajar itu, kalau kamu pengen sukses, itu bisa dilihat dari cara kamu sekarang bergaul, berpola hidup, dan belajar. Konten-konten apa yang kamu lihat pada saat ini, tahun-tahun SMP, SMA, YouTube apa yang kamu tengok, itulah nanti yang kamu akan menentukan sejarah kesuksesan nanti. Kalau kamu main game terus, berarti masa depanmu bisa kamu pikirkan sendiri. Kamu hanya habis untuk menghabiskan kuota. Kalau kamu pengen nonton konten-konten yang bermanfaat, berpendidikan, dan sebagainya, nah nanti hasilnya 5-6 tahun yang akan datang kamu akan merasakan. Itu pesan saya pertama. Yang kedua, teruslah belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan salah memilih teman, jauhi narkoba, jangan merokok dulu ya. Merokok paru-parunya masih kecil, salah olahraga belum layak kamu merokok. Kalau udah SMA lulus dibolehkan, tapi saya tidak menyarankan. Lebih bagus enggak. Itu ya. Tuh akhirnya masa depan itu milik kamu sendiri, bukan milik Pak Guru, bukan milik orang tua. Kamu yang menentukan. Orang tua, guru hanya membimbing, mengarahkan, dan sebagainya. Makanya kamu jadi apa, kamu pengen jadi apa, kamu nanti besar untuk gaji berapa, kerja apa, kamu sendiri yang menentukan. Mulai dari sekarang, dari sikap kamu tidak harus pandai, kamu tidak harus peringkat 1 di sekolah, tapi kamu harus berakhlak bagus. Peringkat 25 dari 25 siswa tidak masalah. Yang penting akhlak kamu bagus. Kalau akhlak bagus, otomatis masa depan sudah menunggu. Makanya yang menentukan keberhasilan itu sebenarnya bukan kepandaian semata. Nomor 1 tetap akhlak. Karena kamu tahu sendiri bahwa akhlak itu di atas ilmu. Ya. Jadi kalau pintar tidak berakhlak percuma. Mending berakhlak, ilmunya nanti akan mengikuti. Masa belajar di pesantren itu kan berapa persen, 50% lebih kan akhlak dulu dibenahi. Kalau akhlak dulu kamu akhlakmu bagus, otomatis ilmu itu akan ikut dia. Itu pesan saya. Ya. Dan mudah-mudahan anak-anakku di SMP ini akhlaknya berubah menjadi yang bagus. Saya maklum karena generasi ini generasi yang sebelumnya kena COVID, yang belajar dengan HP di rumah. Nah, itulah yang sebenarnya belum bisa menemukan karakter. Nah, ini sudah efektif. Mudah-mudahan karakter kamu,
kamu bisa berubah yang lebih baik dan menjadi anak-anak yang berhasil. Karena profesi guru itu akan lebih bangga, lebih suka, lebih bahagia kalau melihat nanti anak-anaknya berhasil. Ya, guru itu penghasilannya di bawah muridnya itu lebih suka. Itulah nikmatnya guru. Jadi nengok anak muridnya udah penghasilan 5-6 juta, itu guru suka. Guru gajinya segitu, tapi itulah nikmatnya menjadi guru. Maka dari itu, sekali lagi, tanamkan pada kamu mulai sekarang, berubah yang lebih bagus. Yang sudah bagus belum berubah, pertahankan. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak telah mau membagi ceritanya kepada kami dan teman-teman di rumah. Mungkin cukup sekian acara podcast hari ini dengan bintang tamu yang sangat spesial yaitu Pak Saiful. Saya Rafa Oktavia Saputra. Dan saya Reno pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.